Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara khusus bagi kedua mempelai Patar Manggolo Sianturi dengan Baby Christina Purwasari. Firman Tuhan yang akan menyejukkan hati kita pada ibadah pemberkatan pernikahan pada hari ini tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari yang berbahagia ini kita menyaksikan sebuah momen yang sangat indah untuk Patar Manggolo Sianturi dengan Baby Christina Purwasari, di mana dua pribadi yang dipersatukan dalam ikatan pernikahan yang kudus. Ini bukan berbicara hanya tentang cinta, ya, tetapi ini adalah tentang panggilan untuk bersama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, ada 3 hal penting yang boleh kita dengarkan secara khusus untuk Patar dan juga Baby. Ada 3 hal penting untuk membangun pernikahan di dalam Tuhan. Yang pertama, dikatakan firman Tuhan, damai sejahtera Kristus sebagai penguasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pastilah dalam kehidupan rumah tangga bahwa tidak selamanya adem, nyaman. Tidak selamanya kehidupan rumah tangga itu tertawa, tetapi selalu diisi dengan suka dan duka. Tetapi pada firman Tuhan pada saat ini, dalam kehidupan rumah tangga, damai sejahtera Kristuslah yang harus menjadi penentu dalam setiap keputusan. Dialah yang menjadi penentu di dalam setiap konflik yang terjadi antara suami dan istri, dan setiap langkah dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dalam pernikahan Patar dan juga Baby, perbedaan itu pasti ada. Tidak selalu mudah, tidak segampang yang dipikirkan. Tetapi ketika damai memerintah, di sini mau disampaikan bahwa egois kita tidak lagi menjadi pusat, tetapi yang menjadi pusat adalah Kristus. Inilah yang menjadi pusat di dalam kehidupan rumah tangga. Dan saat ada perbedaan pendapat yang bukan tentang kehidupan, yang dimana setiap orang, setiap kita
memiliki perbedaan. Tetapi yang mau disampaikan adalah bukan tentang siapa yang benar. Karena terkadang dalam rumah tangga tentang aku yang benar, aku yang tahu. Bukan sekedar itu, tetapi bagaimana membawa damai. Itu yang harus terjadi. Ya, kalau soal siapa yang benar, siapa yang salah, itu nanti akan berujung kepada pertikaian. Dan yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan menyatakan kepada kita, terlebih untuk Patar dan Baby, kalian berdua dipanggil menjadi satu. Ya. Pernikahan bukan tentang hanya atau sekedar dua orang hidup bersama. Ya. Contohnya suami istri hidup bersama. Tetapi harus dipahami bahwa di dalam pernikahan itu, Bapak Ibu, dua orang itu menjadi satu. Ini ya, menjadi satu dalam tujuan, dalam hati, dan dalam iman. Akan tetapi kesatuan itu tidak langsung seperti membagikan telapak tangan. Jadi membangun pernikahan itu setiap hari dengan cara apa? Yang pertama, dengan komunikasi yang jujur. Jadi pernikahan itu harus dibangun dengan komunikasi yang jujur. Jadi ketika Patar jujur, Baby jujur, maka akan terjadi suasana yang lebih baik. Dan yang kedua adalah dengan pengampunan yang tulus. Karena banyak kesalahan-kesalahan ya yang terjadi dalam rumah tangga, maka adanya pengampunan yang tulus. Jadi ampuni kesalahannya. Jangan selalu diungkit-ungkit, ya Baby ya. Jangan ungkit yang 3 tahun yang lalu. Kan kau 3 tahun yang lalu kayak gini. Nah, padahal sudah 3 tahun yang lalu. Ya, jangan mengungkit-ungkit. Dan yang ketiga adalah dengan komitmen yang kuat. Jadi Pak dan juga Baby harus memiliki komitmen yang kuat. Saya sudah berkeluarga, bagaimanapun kehidupan keluarga saya harus kuat. Bagaimanapun masalah yang terjadi, saya harus hadapi. Ini dia. Dan yang ketiga yang diinginkan oleh firman Tuhan adalah hidup dengan ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan yang berbahagia bukan pernikahan tanpa masalah, tetapi pernikahan yang tahu bersyukur dalam segala keadaan, bersyukur saat keadaan mudah, dan bersyukur saat keadaan sulit. Disinilah letaknya kebahagiaan keluarga. Ucapan syukur menjadi hati yang selalu membawa kita kepada Tuhan, menjaga cinta tetap hidup dan menjaga hubungan tetap hangat. Inilah ucapan syukur ini. Oleh sebab itu, karena kehidupan kita kan berubah. Artinya apa? Dari sisi berubah. Jadi tidak lagi nanti secantik ini seperti ini. Ya, kalau sudah menikah ada anak lagi, ya kan? Pasti berubah. Tapi cintamu jangan berubah. Itu juga kan? Jangan berubah. Tetap kamu tulus. Tetap syukuri bagaimana keadaan kehidupan rumah tangga yang kalian jalani dan lakoni. Nah, dan disinilah kunci daripada bagaimana kita dipanggil menjadi keluarga. Oleh sebab itu kepada Patar dan juga Baby, cinta
membawa kalian berdua masuk ke gereja ini, ke altar ini, tetapi damai Kristuslah yang akan menjaga kalian berdua seumur hidup. Cinta memang membawa kalian ke altar ini, tetapi Kristuslah dalam damai sejahteranya yang menjaga seumur hidup kalian. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini biarlah kiranya meneguhkan, menguatkan komitmen antara Pater dan Baby yang selalu saling mencintai, membangun cinta, dan selalu memberikan yang terbaik. Biarlah Kristus yang menjadi pusat, biarlah Kristus yang menjadi penguasa di tengah-tengah rumah tangga. Begitu juga untuk orang tua dari para anak dan para murid. Ini momen yang sangat indah dan mungkin ini adalah pengalaman yang pertama untuk keluarga Syanturi dan juga Pasaribu ya, karena ini yang anak paling besar. Ini dia. Pastinya harapan pasti tinggi ya, karena anak paling besar diharapkan akan lebih. Nah, seperti itu. Tetapi firman Tuhan juga mau menyampaikan kepada orang tua bahwa ketika mereka sudah berkeluarga, izinkan mereka untuk mandiri. Oleh sebab itu, orang tua, Amang Penatua, Matumang di sini dan Inang Guru Syagian, Amang Pasaribu dan Inang Guru Srega, ya, sebagai orang tua mendoakan, memberikan nasihat, ya, tanpa harus memihak, tanpa harus membela siapa-siapa di antara mereka berdua, karena mereka berdua adalah anak dan guru, ya, guru Munado, anak Munado. Tetap menjadi orang tua yang selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ketika mengadu, karena sering pasti ya mengadu, Pak, Ma, kayak ini, Pak, Ma, kayak ini. Jangan terlalu direspon dengan lebih, ya. Tetapi ketika salah dinasehati, jangan memberikan peluang supaya mereka boleh tetap mandiri. Dan biarlah kita yang hadir di sini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap senantiasa menyatakan bahwa damai sejahtera Kristus yang selalu hadir di tengah-tengah keluarga kita. Patar dan Baby, Tuhan Yesus memberkatimu, dan biarlah firman-Nya selalu kalian bawa di dalam kehidupan berjalannya rumah tangga, dan apapun masalah, apapun tantangan, tetap prioritaskan kalian berdua. Itu yang paling utama, ya. Hubungan kalian berdua yang paling utama, bagaimanapun. Jadi biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Baik, Allah yang memberikan cinta kasih kepada kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur saat ini di mana Tuhan memberikan sukacita bagi kami. Kami boleh datang ke rumah-Mu yang kudus ini, menyaksikan acara pemberkatan pernikahan Patar Manguloi Sianturi dan Baby Kristina Wurumasani, yang dimana Tuhan Engkau telah panggil mereka berdua untuk saling mengasihi. Mereka datang ke hadapan-Mu ya Tuhan untuk menerima berkat pernikahan. Bapa di dalam surga, firman-Mu telah hamba-Mu beritakan. Biarlah Tuhan firman-Mu
meneguhkan hati kami secara khusus kedua mempelai pada saat ini. Tuhanlah yang selalu memberkati, Tuhanlah yang selalu menyertai dan menguatkan di dalam suka maupun duka, sehingga mereka menjadi rumah tangga yang selalu takut akan Tuhan, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua Amang Penatua M. Sematupang Inaguru Siagian, dan juga Amang Apasarimu Inaguru Sretan. Tuhan jugalah yang selalu memberkati mereka, memberikan panjang umur, memberikan kepada mereka yang terbaik, sehingga sebagai orang tua mereka juga Tuhan menjadi berdoa di tengah-tengah kehidupan anak-anaknya. Terima kasih Bapa yang baik. Begitu juga dengan kami yang hadir pada saat ini, yang telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan selalu hidup di dalam damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.